Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara guru dan siswa terhadap kesehatan mental disusun oleh saya, Nabila Nurabija, dengan NIM 2401030155, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Yusuf. Kesehatan mental siswa adalah aspek krusial dalam proses pembelajaran yang kerap kurang mendapat perhatian, beragam tekanan baik dari sisi akademik, sosial maupun pribadi dapat mempengaruhi kondisi mental siswa. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal antar guru dan siswa menjadi faktor penting. Komunikasi yang positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, meningkatkan rasa percaya diri dan membantu siswa mengatasi tekanan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Di sisi lain, guru yang mampu berkomunikasi dengan empati dan mendukung dapat membantu siswa mengatasi tantangan emosional, menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dapat berdampak pada kesehatan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara komunikasi interpersonal guru dan siswa dengan kesehatan mental siswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan mendukung kesejahteraan mental siswa. Bagaimana komunikasi interpersonal antara guru dan siswa mempengaruhi kesehatan mental siswa? Apa saja faktor dalam komunikasi interpersonal guru dan siswa terhadap kesehatan mental siswa? Komunikasi berasal dari kata Latin communication yang berarti sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan dapat dipahami. Para ahli seperti Theodorsson dan Arni Muhammad mendefinisikan komunikasi sebagai proses pertukaran informasi verbal dan nonverbal untuk mempengaruhi pikiran, mengurangi ketidakpastian, dan mengubah tingkah laku. Komunikasi interpersonal adalah proses interaksi langsung antara dua orang atau lebih, seperti suami istri atau sahabat, yang melibatkan arus pesan dua arah, suasana nonverbal, dan umpan balik langsung. Pesan sering disampaikan secara lisan, dalam forum santai seperti percakapan atau lobby, memungkinkan respon cepat dari kedua pihak. Kesimpulannya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang melibatkan interaksi timbal balik untuk pencapaian pemahaman menghasilkan efek tertentu. Hubungan antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Dalam interaksi ini, guru bukan hanya sekadar menyampaikan pelajaran, tetapi juga menjadi pendamping yang memahami dan membimbing siswa sepanjang proses belajar. Komunikasi yang baik membutuhkan saling pengertian, rasa empati, dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Guru perlu mendengarkan dengan sepenuh hati, memperhatikan kebutuhan serta keinginan siswa, sehingga mereka merasa dihargai dan lebih semangat belajar. Di sisi lain, siswa juga perlu terbuka untuk berdialog, menerima masukan, dan menyampaikan ide mereka dengan jujur. Ketika komunikasi itu berjalan dengan lancar, guru dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka, dan siswa pun merasa didukung serta percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar. Kesehatan mental merupakan kondisi batin yang tenang, aman, dan tentram yang dapat dicapai melalui penyelesaian diri dan penyerahan kepada Tuhan. Orang dengan mental sehat mampu menghadapi tekanan dari dalam diri maupun lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seperti mencangkup genetik, lingkungan belajar, atau budaya, dan bisa jadi perubahan hormon yang memengaruhi emosi serta kesadaran manusia. Hubungan agama dengan kesehatan mental sangat erat, di mana sikap pasrah kepada Tuhan dapat memberikan rasa optimis, aman, dan bahagia. Aman dan bahagia, penelitian menunjukkan bahwa banyak gangguan kejiwaan sering terkait dengan aspek agama, dan agama memiliki peran penting dalam mengelola emosi serta keseimbangan hormon. Lingkungan fisik dan sosial juga berpengaruh pada kesehatan mental. Kebersihan, fasilitas memadai, serta suasana ruang kelas yang nyaman dapat mendukung konsentrasi.
Sementara hubungan interpersonal yang baik serta budaya positif di sekolah mencegah stres. Di Indonesia, data menunjukkan tingginya angka gangguan mental dengan lebih dari 19 juta orang mengalami emosional, dari 12 juta orang menderita depresi. Bahkan angka bunuh diri mencapai 1.800 kasus per tahun, mayoritas di usia produktif 10-39 tahun. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah kesehatan mental, meliputi terapi psikologi, meditasi, olahraga, dan pola makan sehat. Terapi psikologi membantu memahami dan mengatasi akar masalah. Meditasi dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Olahraga meningkatkan produksi endorfin untuk memperbaiki suasana hati, dan pola makan sehat mendukung fungsi otak serta stabilitas emosi. Dengan menerapkan nilai-nilai agama, pola hidup sehat, dan menciptakan lingkungan positif, kesehatan mental dapat dijaga dan ditingkatkan. Metode penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pencarian sumber data bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Wawancara dilakukan dengan berbicara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan wawasan mendalam. Sementara pencarian sumber data melibatkan dokumen resmi, buku, atau artikel yang relevan untuk memverifikasi informasi. Akurasi temuan ditingkatkan melalui triangulasi dan membandingkan wawancara dengan narasumber lain, serta memvalidasi informasi dengan narasumber tambahan. Pendekatan ini memastikan hasil penelitian lebih kuat dan dapat diandalkan. Teknik pengumpulan data, jenis penelitiannya adalah jenis penelitian bersifat kualitatif, yang berarti tujuannya adalah untuk memahami pengalaman dan perasaan orang-orang terkait topik yang diteliti. Dalam hal ini, kita ingin menggali secara mendalam bagaimana interaksi antara guru dan siswa memengaruhi kesehatan mental siswa. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendengar langsung dari para guru dan siswa tentang apa yang mereka rasakan dan alami dalam proses komunikasi. Metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara. Mengadakan wawancara dengan siswa dan guru, mendengar langsung dari mereka. Kita akan menanyakan tentang pengalaman mereka dalam berkomunikasi, apakah mereka merasa dihargai, didengar, atau justru terasa tertekan. Dengan teknik analisis data yaitu triangulasi, kita akan menggunakan beberapa sumber data untuk memastikan bahwa apa yang kita temukan itu akurat. Maksud dari triangulasi adalah misalnya apakah yang ditanyakan oleh guru sejalan dengan apa yang dirasakan oleh siswa, atau apakah pengamatan langsung di kelas menunjukkan hal yang sama dengan wawancara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.